siang. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Ya, kita culik orang-orang ini buat ngasih pendapat. Halo. Perkenalkan dirinya nama. Gimana Pak? Capek? Capek. Capeknya di mana? Capeknya gerah sih. Gerah aja sih. Gerah aja. Dari jam berapa kemarin mempersiapkan ini? Dari malam karena malam hujan. Jadi bikin panggungnya sampai jam 11. Sampai jam Dekornya sampai jam 11. Oke.
Bikinnya gimana? Bikinnya dari kulit nanas Pak, difermentasi sama gula merah dicampur air gitu. Jadi nantinya disimpan di dalam wadah yang kedap udara selama 1 sampai 3 hari gitu. Nanti dipanen, diambil buihnya, dibuang buihnya, diambil airnya. Fermentasi berapa lama? Ada? Ada kandungan. Ada kandungannya ya? Oh, Tapi sedikit. sedikit. Harum nggak tuh? Harum nggak? Enggak, soalnya masih udah. Jadi dari awalnya memang untuk pembuatan obat-obatan. Oke. Bukan buat untuk menghasilkan alkohol. Kalau misalnya nanti ke alkohol itu nanti fermentasinya lebih lama. Sebetulnya acara ini dilaksanakan merupakan kolaborasi dari 2 kegiatan, yaitu FKIP Expo yang di sini kebetulan membawahi mata kuliah yang memang sengaja digelar setiap tahun untuk melihat bagaimana karya inovasi mahasiswa selama kuliah 1 semester. Di sini tidak hanya menggelar berbagai hal yang berhubungan dengan kewirausahaan dalam konteks makanan, tapi juga mereka bisa benar-benar menggelar karya-karya inovasi lainnya yang berhubungan dengan mata kuliah. Tujuannya apa yang mau dicapai nanti? Ini sebetulnya adalah bahwa mahasiswa itu ketika mereka lulus itu tidak hanya mereka memang sebagai menyandang gelar sarjana pendidikan, tapi mereka juga bisa lebih implementasikan ilmunya di masyarakat ya dalam hal-hal lainnya, termasuk bagaimana bisa mengembangkan keilmuan mereka tidak hanya di sekolah-sekolah tapi juga di masyarakat tentunya. Kemudian ini juga ada PPG Prajabatan mengusung gelar karya proyek kepemimpinan, sebuah inovasi juga yang membawa pesan bahwa mereka itu menjadi calon dari guru-guru profesional yang kelak nanti bisa memecahkan segala bentuk permasalahan tidak hanya di dunia pendidikan dan pengajaran, namun juga bisa banyak berkontribusi juga ke masyarakat. Artinya dalam kegiatan ini disatukan membuat suatu komunikasi yang baik, tidak hanya komunikasi yang memang ada untuk mahasiswa S1, tapi juga bisa berkomunikasi baik juga dengan calon-calon guru profesional. Nah, kebetulan di sini ada 2 subjek yang ikut dalam gelar karya. Harapannya mahasiswa dapat mengimplementasikan dari mata kuliah proyek kepemimpinan. Wirausaha ya? Sekarang kita maksudnya ke PPG gelar karya tentang proyek implementasi setiap kelompoknya. Kalau entrepreneur itu untuk mahasiswa reguler yang S1 belum lulus gitu. Oh, S1 belum lulus. Dia masih menempuh di semester 6. Oke, siap. Yang jelas sukses banget ya buat acaranya ya. Pak, mudah-mudahan. Iya. Animonya cukup lumayan juga pada datang semuanya teman-temannya ya. Iya, alhamdulillah. Pare. Iya, keripik pare dari Paria. Siapa yang bikin? Dari kita Bapak. Kelompoknya? Iya, berapa segitu? 5.000. 5.000. Produksi berapa kilo? Kemarin 30 pieces. 30 pieces. Kalian dari prodi apa? Dari matematika. X kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 berapa? Kita lagi pusing hitung uang, Pak. Berapa itu berapa? 5.000 aja. Oke, 5.000 ya. Cobain, Pak. Ini keripik pare. Anak-anak prodi matematika ya? Iya. Namanya siapa? Cahya. Buatan Cahya sama teman-teman nih. Pare itu kan biasanya pahit ya. Nah, petani ciri khas. Petani pare itu walaupun dia pahit saat panen pare, tetap aja dia bahagia. Cobain, Pak. Enak, nggak pahit. Enak? Pahitnya agak samar gitu. Nggak ada rasa pahit. Nggak ada rasa pahit. Insya Allah. Buat lidah saya nggak ada rasa pahit. Oke, meditasi sekian kita sudah sama cewek-cewek cantik dan cowok ganteng di depan saya. Gimana nih acaranya hari ini? Seru. Menyenangkan. Semua booth dilihat. Iya, tadi ada beberapa yang menjual makanan ringan, Jajan, makanan goreng. Ada kita jajan tadi minuman apa yang bola-bola gitu. Terus ada makanan churros, terus ada makanan tradisional yang Churros tuh apa? Apa? Churros itu singkatan. Apaan? Apa ya? Kayak adonan kue gitu, terus dicolek pakai. Inovasi nggak itu? Iya. Oke. Nah, tentang acara ini, kegiatan ini diadain rutin kan? Ya jarang. Jarang. Rutin tapi jarang. Rutin itu maksudnya
1 tahun sekali kalau dari fakultas. Mhm. Kebetulan sekarang lagi kolaborasi dengan PPG Prajabatan. Oke, menurut kalian apa yang didapat dari acara seperti ini? Kita tanya cowok dulu deh. Ya, bagaimana Pak? Ya tadi apa yang didapat dari acara seperti ini? Saya kira ini acara yang cukup baik ya, melihat dari Alright. bagaimana kita melihat bagaimana ekspresi dari rekan-rekan mahasiswa yang dalam mengekspresikan kreativitasnya mungkin. Ada yang di bidang kesenian, ada juga di bidang makanan, ada juga di bidang ekoenzim ya, fermentasi dan lain sebagainya. Menurut saya itu baik. Baik. Baiknya sebelah mana? Baiknya kan positif ya acara semacam ini kan bagus buat anak-anak muda ya. Buat mengembangkan? Ya, kreativitasnya ya, di era sekarang kan serba kreatif ya, serba digital. Mungkin ini nanti bagus lah daripada yang nongkrong-nongkrong gak jelas kan, ini lebih baik. Oke, siap. Dah kan itu mah memang kerjaan kamu harusnya belajar kan ya? Iya. Betul gimana? Ya betul aja, pokoknya Gitu acara dong. ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin dari saya kegiatan ini itu sangat-sangat melatih jiwa kita dalam nanti terjun ke masyarakat, baik itu tentang jiwa kewirausahaan kita atau kreativitas kita gitu. Oke, sama siapa namanya? Erna. Yang satunya lagi? Ya, menurut saya itu kegiatan ini sangat bermanfaat ya, memiliki banyak manfaat. Yang pertama bisa melatih kewirausahaan, yang kedua juga bisa melatih kreativitas kita dalam membuat sebuah karya gitu. Contohnya tadi ada yang namanya ekoenzim gitu, yang sangat bermanfaat bagi lingkungan, bagi kesehatan dan kecantikan. Iya, ntar mau coba ya bikin di rumah ya? Iya, kita mau coba. Dipilah makanya sampahnya ya? Iya, sudah. Yang organik, anorganik. Anda sendiri Ya gimana? betul, jadi menurut teman-teman saya tadi ya betul semua. Jadi memang acara ini menjadi wadah untuk teman-teman mahasiswa. Betul semua itu karena teman-teman ya? Kalau Ya. misalnya bukan teman, salah ya? Enggak juga. Jadi sependapat gitu ya. Jadi acara ini menjadi wadah kreativitas mahasiswa di sini untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Oke, selain itu? Ya udah tadi disampaikan teman-teman. Udah ya, diwakilkan. Satu pun sedayananya, sukses selalu ya. Mudah-mudahan kembali ke masyarakat bisa mengaplikasikan semua ilmu atau mengimplementasikan. Dadah, wassalamualaikum. Nah itu bisa ya dengan ekoenzim juga supaya mengurangi kelompokan rambut kita. Nah selain itu juga bisa sejarah lokal di Tasikmalaya. mencerahkan kulit Di sejarah lokal ada di kota Taman Kota Tasikmalaya, alun-alun Kota Tasikmalaya, Tugu Augusta. Jadi kami itu menjelaskan sejarah Tasikmalaya, mengapa Tasik itu dinamakan sebagai kota santri, ada di sini penjelasannya. Kenapa Jalan Hajat itu dinamakan Jalan Hajat? Jalan Hajat itu adalah tokoh pahlawan. Jadi mengenalkan sejarah lokal itu begitu penting gitu untuk masyarakat, peserta didik itu. Mau belikan sandwich buat Keren. Dari tadi kayaknya effortnya kenceng banget nih. import, tapi belum ada yang beli Pak. Aduh. Udah ada yang beli? Ada sedikit lah, boleh Ada lah sedikit? Pak. Oke. Udah laku berapa? Baru ketiga Pak. Iya. Gimana kesannya acara ini? Seru Pak, rame. Rame ya? Iya. Oke, selain itu? Apa ya? Udah sih itu. Udah. Oke, thank you ya. Sukses. Kali bapaknya juga mau beli, boleh Pak. Aku udah banyak beli tadi, dipaksa-paksa juga sama Siap. ya cara marketing yang bukan marketing sih ya. Ini sales ya. Sales. Ya, kalau sales kan melahirkan deal. Kalau marketing melahirkan apa? Kalau Bukan lead. Ntar deh aku beli deh. siap Pak. Kayak ada lumpia, ada ubi coklat, ada pancake juga boleh Pak. Itu peluang ekoenzim, kemudian mereka yang ingin eksplorasi.
Enggak sih. Masih cukup Apa yang membuat kamu jadi juara? Kayaknya segi mental. Mentalnya lebih kuat ya? Iya. Oke, ketahuan sih. Orangnya punya self confidence yang oke lah. Ya. Matematika tapi juara silat. Oh, Ya, oke. kolaborasi dengan dengan penjas. Mas, mantap. Saya diperkenalkan sama atlet-atlet berprestasi di Unsil. Oh, perkenalkan nama saya Cindy. Saya berasal dari Bangka Belitung. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2022. Gimana? Boleh cerita sedikit soal prestasi kamu di pencaksilat? Mengenai apanya, Pak? Pencaksilat? Oh, prestasi pencaksilat tuh kayak yang baru beberapa kali ikut kejuaraan, Pak. Hah? Jadi kayak yang satu semester itu satu kejuaraan, tapi ada satu semester yang saya nggak ikut kejuaraan karena ya ada sedikit kendala gitu. Oke, hasilnya gimana? Untuk pertama kali emang belum menang, Pak, yaitu di kejuaraan di Semarang. Jadi itu belum juara. Nah, terus nyoba lagi ikut kejuaraan di Unpar Open Cup, alhamdulillah dapat juara 1. Kemudian baru kemarin di kejuaraan Jakarta Championship 2 itu dapat medali emas juga, Pak. Medali emas kedua. Yang waktu apa namanya belum tercapai jadi juara itu kira-kira kalau misalnya ngelihat ke diri sendiri gitu ya, kurangnya apa? Mungkin itu salah saya sendiri, soalnya latihannya kurang, Pak. Ya harus salah sendiri, masa salah orang? Iya, Pak. Karena latihannya tuh jauh, Pak. Jadi latihannya tuh di gedung GGM yang di Dadaha, sedangkan saya ngekosnya di Gunung Rai 1 dan saya nggak punya kendaraan gitu. Oke, jadi kurang latihan ya? Iya. Jam terbang kurang ya? Iya. Oke. Yang jelas sukses ya Iya. buat prestasinya ya. Mudah-mudahan kayak temennya yang satu lagi nih ya, udah keren punya ya, bisa ngimbangin. Sok sekarang kalian main silat di sini bisa berdua tanding. Jadi bagaimana Pak kesan-pesannya? Alhamdulillah, tolong diliput itu luar biasa, ini expo yang sangat luar biasa. Oke. Mana itu ekoenzim? Ayo jalan-jalan. Wartawan. Nah, gimana? Ekoenzim. Ekoenzim ini komunitasnya ekoenzim silakan. Iya. Apa itu komunitas ekoenzim? Ya, saya dari Pusaka Indonesia, nama saya Desi. Saya giat, saya membuat ekoenzim. Ya. Bahan Ekoenzim untuk? itu mengolah limbah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan, untuk kesehatan masyarakat. Kita ambil limbah organik, ya buah-buahan dicampur dengan gula, dicampur air, lalu difermentasi selama 3 bulan. Oh, lama juga 3 bulan Bu ya? Iya. Oke, dan ini hasilnya Bu ya? Ya, ini hasilnya. Oke, ini untuk satu botol berapa rupiah? Kita nggak jual. Nggak jual, ini hanya sekedar Dibagikan. contoh aja? Nggak, dibagikan. Dibagikan, Iya. sampel ya? Oke. Iya. Untuk apa aplikasinya? Banyak aplikasinya. Untuk banyak tanaman? Jadi kalau untuk tanaman, untuk sebagai nutrisi, kalau untuk tanah bisa memulihkan tanah, membantu memulihkan tanah. Kalau untuk air dia bisa menjernihkan ke sungai, bisa meningkatkan ekosistem, mengurai kadar kimia, dan menghilangkan bau. Gitu. Nah, untuk kesehatan masyarakat juga iya, untuk diabetes, kolesterol, stroke, yang kanker, banyak deh. Untuk gatal-gatal. Untuk dikonsumsi ini ya? Bukan, di obat luar. Obat luar. Yang jelas nggak boleh diminum. Nggak boleh. Untuk menghilangkan bau berarti dia bisa nggak Ini bisa diminum yang mana? Oh itu. Bos bisa diminum bos. Oh, Karena kayak kopi ya? Bahannya dari buah segar ini. Berapa lama itu fermentasinya? Fermentasinya setahun. Masya Allah. Ini bisa multi manfaat, multi penyakit. Oke lah, nanti kita coba. Iya. Udah. Kau kesini ke dalam rangka? Alhamdulillah. Oh, nanya dibalik. Ini bos saya nih. Iya. Ngasih. Asli keluar hasil karya. Oh, hasil karya mahasiswa. Oke. PPG. Terima kasih. Tugas saya sudah selesai ya. Assalamualaikum. Sekarang saatnya kita pulang.